Oke, baik anak-anak, sekarang memasuki subbab lingkaran tentang bagaimana cara menghitung panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Tentu kalian sudah mempelajari ya, busur itu yang bagaimana, juring bagaimana, dan tembereng bagaimana. Jika kalian lupa, kalian bisa pelajari lagi video saya sebelumnya tentang unsur-unsur lingkaran. Linknya ada di atas sini ya. Oke, sekarang kita lanjut tentang busur dan juring dulu. Sekarang perhatikan gambar ini. Misalnya saya besarkan lagi. Pada di sebelah sini gambar lingkaran. Nah, yang busur yang mana? Busur itu adalah yang AB. Jadi yang saya kasih garis merah sini ya. Itu adalah AB. Nah, juring yang bagaimana? Juring itu yang diarsir. Ini. Sampai sini, diarsir sampai sini. Ini namanya juring. Tembereng adalah yang sebelah sini saja. Ini tembereng, diarsir sebelah sini saja. Langsung ke cara menghitungnya ya. Misalkan di sini ada suatu gambar lingkaran O berpusat di O, dan ini adalah sudutnya alfa. Ini jari-jari, OA dan OB adalah jari-jari. Untuk kalian harus tahu, busur merupakan bagian dari keliling lingkaran. Jelas, karena busur itu ada di kelilingnya lingkaran. Dan juring merupakan bagian dari luas lingkaran. Jelas, karena juringnya kan di dalam sini, luas yang diarsir tadi ya. OAB itu adalah juring. Dia merupakan bagian dari satu luas lingkaran. Rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini. Rumusnya yaitu alfa per 360 derajat sama dengan perbandingan antara panjang busur AB, yang AB ini, yang merah, per keliling lingkaran. Atau juga perbandingan antara luas juring AOB, juringnya, luas juring tadi, dibandingkan dengan luas satu lingkaran. Nah, rumus ini bisa kalian ubah. Kan kalian sudah tahu ya, keliling lingkaran itu rumusnya apa? Keliling lingkaran rumusnya 2πr. Kalau luas lingkaran rumusnya adalah πr kuadrat. Jadi keliling lingkaran adalah 2πr dan luas lingkaran adalah πr kuadrat. Kita langsung ke contoh soal. Soal yang pertama, jika sudut alfa ini dianggap alfa ya. Ini alfa. Sudut alfa adalah 90 derajat. Dan jari-jari lingkaran adalah 7. Maka panjang busur AB adalah, lambangnya begini ya. Sekarang kita perhatikan ke rumus yang bawah sini. Alfanya ada. Alfanya sudah. 90 derajat pasti ya. Panjang busur AB ya, yang diketahui, yang ditanya maksudnya. 2πr jelas, R-nya sudah dapat 7. R-nya 7. Oke. Nah, luas juring. Nah, karena di sini di soal ini nggak menyinggung tentang luas juring, berarti kita abaikan. Yang kita pakai adalah rumus 2 ini saja. Perbandingan antara sudut dengan sudut dan panjang busur dengan panjang busur. Sekarang kita masukkan ke rumus alfa per 360 derajat sama dengan AB, panjang busur AB per 2 kali pi kali R. Masukkan alfanya adalah 90 derajat, panjang busur AB-nya, pi-nya pakai 22 per 7, jari-jarinya 7. Ini bisa dicoret 7-nya, integritas 90, dibagi 90, 1 ini dibagi 94. Lalu dikalikan silang ya, 2 kali 22, 44. Kali 1 berarti 44. Kalikan silang sama dengan panjang busur AB. Jadi berapakah panjang busur AB? 44 bagi 4 sama dengan 11. Oke, jadi jawabannya adalah 11 cm. Oke, paham sampai sini ya? Sekarang contoh soal yang kedua. Kalau tadi itu kalian pakai sudut dengan sudut dan panjang busur. Nah, sekarang ini soalnya yaitu menggunakan luas juring dan jari-jari lingkaran. Jadi di sini yang kita pakai adalah luas juringnya.
ini, lalu jari-jarinya, dan panjang busur AB. Yang ditanya panjang busur AB. Ya, jadi yang kita pakai dua rumus ini saja. Rumusnya yang ini kita pakai tadi, ini yang kita kotakin. Kita tulis panjang busur AB karena AB-nya tidak tahu, maka kita anggap itu adalah X per 2 PR, berarti 22 per 7, R-nya adalah 7 ini tadi. Sama dengan luas juring AOB, luas juring AOB adalah 50. Kita tulis 50 per PR kuadrat, berarti 22 per 7 kali 7 kali 7, tadi kan karena R-nya kuadrat, R pangkat 2. Yang bisa dibagi bisa dicoret, 7 sama 7. Jadi tinggal X per 44 sama dengan 50 per 22 kali 7 ya kan. Nah, ini tinggal dikalikan silang, jadi X sama dengan 44 kali 50 per 22 kali 7, ya kan. 44-nya ini kita pindahkan ke sini, jadi kali. Jadi 44 kali 50 per 22 per kali 7. Yang bisa dibagi, kita bagi. Ini 1, di sini 2, ini udah tidak bisa. Jadi X adalah 100 per 7. Atau sama dengan 14,28 cm pangkatnya pangkat 1. Jadi panjang busur AB adalah 14,28 cm. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang kondisi yang kedua. Misalnya di sini ada gambar satu lingkaran, lalu di sini ada dua buah sudut. Ya, misalkan AOB ini sudutnya adalah alfa, terus di sini adalah beta. Alfa sama beta. Nah, juringnya juga berbeda. Juringnya ada juring AOB dan DOC, ya kan? AOB dan DOC. Juringnya ada berbeda. Ini tadi alfa ya. Alfa dan beta. Kemudian rumusnya bagaimana? Rumusnya membandingkan dua buah sudut alfa per sudut beta, dan kebandingkan panjang busur AB yang atas dibandingkan dengan busur CD, dan juga membandingkan luas juring AOB dengan luas juring COD. Sekarang langsung ke contoh soal saja ya. Seperti ini, jika sudut AOB adalah 30 derajat dan COD 45 derajat, dan luas juring AOB 100 derajat, yang biru ini 100 derajat, ditanya adalah yang merah, COD. Nah, lihat dari sini, rumus yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai yang pertama, ini jelas, ini adalah alfa, ada. Lalu beta, ini pasti beta. Oke, sudut sama sudut sudah ada ya. Juringnya, juring AOB, oke. Dan juring COD. Oke, berarti yang ini nggak dipakai. Berarti kita membandingkannya hanya AB dengan luas juring AOB. Rumusnya ditulis alfa per beta sama dengan luas juring AOB per luas juring COD. Alfanya berapa? 30 derajat. COD-nya berapa? 45 derajat. Luas juring AOB 100. COD enggak tahu, kita misalkan X. Ini bisa dibagi 15, bagi 15 berarti 2, di sini 3. Kita kalikan silang ya kan. T2 sama X sama dengan ya kan 2 sama X dan 3 sama 100. 3 kali 100. Berarti 2X sama dengan 300. Berarti X sama dengan 150 cm pangkat 2. Selesai. Jadi luas juring COD adalah 150 cm pangkat 2. Paham ya sampai sini ya? Sekarang yang ketiga, menghitung luas tembereng. Di sini ada, kalau kita besarkan ya, kita besarkan di sini. Ini ada satu buah lingkaran. Ada yang namanya juring. Juring itu yang semuanya ini ya. Yang ini namanya juring. Ya, juring itu semuanya
dari PQR, dan ada juga yang tembereng. Tembereng itu yang hanya yang diarsir kuning ini saja. Itu namanya tembereng. Nah, cara menghitung yang kuning ini aja bagaimana? Caranya seperti ini. Rumusnya adalah luas tembereng sama dengan luas juring PQR, berarti yang tadi yang kita arsir, dikurangi luas segitiga PQR. Luas segitiga ini. Kebetulan dia segitiganya sudutnya adalah 90 ya, 90 berarti dia segitiga siku. Kita masukin ke rumus luas juring PQR, yang sini luas juring PQR, berarti sudutnya berapa? 90 ya. Berarti 90 derajat per 360 derajat kan satu lingkaran. Jadi sudut per sudut satu lingkaran baru dikalikan dengan luas lingkaran. Ya kan, luas juring kan berkaitan dengan luas lingkaran. Luas lingkaran adalah pi r pangkat 2. Lalu kita kurangkan dengan luas segitiga PQR. Kebetulan segitiganya adalah segitiga siku-siku, yang kalau sisinya PQ adalah 10, berarti PR juga 10. Karena apa? Karena jari-jari ya kan. Jari-jari kan pasti sama. Nah, luas segitiga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Kita masukkan angkanya ya. 90 bagi 360 bisa dicoret di 1/4 kali, karena jari-jarinya 10 berarti kita pakai 3,14 kali R kuadrat. R kuadrat berarti 10 kuadrat. Dikurangi setengah kali alasnya ini juga 10. Tingginya juga 10, ya kan, alas sama tinggi sama. Kita bisa coret, ini jadi 5, ini jadi 100 ya kan, 100, 10 kuadrat 100, 100 bagi 4, 25. Jadi hasilnya 3,14 dikali 25 dikurangi 1 kali 5 kali 10, 50. 157 dikurangi 50 sama dengan 107 cm pangkat 2. Oke, ini kalau ibu ada salah penghitungan, silakan komentar di kolom komentar ya, atau ada yang salah hitung. Jadi didapatkan luas tembereng adalah 107 cm pangkat 2. Sampai sini paham ya? Untuk mencari luas tembereng adalah luas juring dikurangi luas segitiga. Sudah jelas, luas juring tadi yang semuanya ini juring ini semuanya tadi, kurangi yang segitiga yang putih, ya kan? Rumusnya seperti ini tadi, luas juring dikurangi luas segitiga. Kita hitung, dapatlah luas tembereng. Oke, demikian video pembahasan tentang cara menghitung panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Ini tadi panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Semoga video yang singkat dan sederhana ini bisa dipahami semuanya ya. Oke, untuk video selanjutnya Ibu akan membahas tentang panjang garis singgung persekutuan dalam dan panjang garis singgung persekutuan luar. Simak terus video selanjutnya ya. Terima kasih.